Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Hisham dengan NIM F1B022097. Perkenalkan, nama saya Riki Azizaul Haq dengan NIM F1B022088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Afadullah dengan NIM F1B022079. Baik, pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai konsep medan listrik. Untuk topik pembahasan yang akan kami bahas, ada 5 topik pembahasan. Yang pertama, ada konsep medan listrik. Yang kedua, ada sifat-sifat medan listrik. Yang ketiga, contoh penerapan medan listrik dalam keseharian. Yang keempat, itu ada rumus. Dan yang kelima, ada contoh soal. Pembahasan yang pertama, konsep medan listrik. Kita mulai dari definisi. Medan listrik adalah daerah di sekitar suatu muatan listrik di mana muatan lain bisa merasakan gaya listrik. Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan fisika terkenal yaitu Michael Faraday pada abad ke-19. Nah, sumber medan listrik ini berasal dari elektron yang menghasilkan medan listrik yang arahnya masuk ke muatan, sedangkan proton menghasilkan medan listrik yang arahnya keluar dari muatan. Bab kedua ada sifat-sifat medan listrik. Yang pertama ada arah dan besaran medan listrik. Arah medan listrik adalah arah yang diikuti oleh gaya yang akan diberikan kepada suatu muatan positif jika ditempatkan dalam medan tersebut. Besar medan listrik dinyatakan dalam Newton per kolom atau N per C. Yang kedua ada superposisi medan listrik. Jika terdapat lebih dari satu muatan listrik yang menghasilkan medan listrik total di suatu titik adalah hasil dari penjumlahan vektor medan listrik masing-masing muatan. Yang ketiga ada medan listrik pada kombinasi muatan. Jika dua muatan berdekatan dengan besaran dan arah yang berbeda, medan listrik di antara keduanya dapat dihitung sebagai jumlah dari medan listrik masing-masing muatan. Berikutnya adapun penerapan medan listrik dalam keseharian. Yang pertama ada pelepasan partikel muatan. Ketika kita menggosokkan balon pada rambut kita, muatan listrik dipindahkan dari rambut ke balon. Hal ini menghasilkan medan listrik di sekitar balon yang dapat mempengaruhi pergerakan benda-benda kecil seperti serpihan kertas. Yang kedua, ada perangkat elektronik. Medan listrik digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan ponsel pintar. Komponen dalam perangkat ini menghasilkan medan listrik yang mengontrol aliran elektron dan memberikan fungsi yang diinginkan. Nah, selanjutnya rumus medan listrik. Jika diketahui, rumus gaya kolom antara muatan sumber Q dengan muatan uji atau Q kecil adalah E sama dengan F per Q, yang dimana F sama dengan K atau konstanta dikali Q besar dikali Q per R kuadrat per Q, sama dengan konstanta atau K dikali Q per R kuadrat. Maka rumus medan listrik menjadi E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Yang dimana E sama dengan kuat medan listrik, Newton per kolom, Q sama dengan muatan sumber, Q kecil sama dengan muatan uji, R sama dengan jarak muatan uji dengan muatan sumber, K merupakan konstanta kesetaraan gaya listrik yang dimana nilainya 9 kali 10 pekat 9 Newton meter kuadrat kolom kuadrat. Nah, selanjutnya contoh soal dari medan listrik. Kuat medan listrik di sebuah titik yang berjarak 3 cm dari sebuah muatan positif 10 kali 10 pekat min 8 kolom adalah. Nah, berikut merupakan penyelesaiannya. Diketahui Q sama dengan 10 kali 10 pekat min 8 kolom R sama dengan 3 cm, yang dimana cm ini kita akan merubahnya ke meter, sama dengan 3 kali 10 pekat min 2. K atau konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang ditanya E atau medan listriknya. E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Seperti pada rumus yang dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan
mendistribusikan nilai-nilai tersebut, yang dimana K bernilai 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q sama dengan 10 kali 10 pangkat min 8 dan R nilainya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kemudian yang R ini kita kalikan sehingga nilainya 9 kali 10 pangkat min 4, lalu bisa dicoret dengan 9 kali 10 pangkat min 9. Hasilnya 1 kali 10 pangkat 13 kali 10 pangkat min 7. Di mana E sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 Newton per kolom. Karena muatannya positif, maka arah medan listrik keluar dari muatan. Jadi jawabannya A. Baik, soal selanjutnya yaitu medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan uji B sebesar 80 Newton per kolom. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Kita ketahui yaitu medan listrik sebesar 80 Newton per kolom. Kemudian jarak antara A ke titik B yaitu 0,03 meter. Kemudian penyelesaiannya sesuai dengan rumus awal yaitu E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana medan listrik yang sudah kita ketahui yaitu 80, kemudian konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali dengan Q per R kuadrat sebesar 3 dikali 10 minus 2 kuadrat, sehingga menjadi I sama dengan 80 dikali 9 kali 10 pangkat 4 per 9 kali 10 pangkat 9, sehingga menjadi 8 dikali 10 pangkat minus 12 kolom. Baik, untuk soal berikutnya adalah hitunglah kuat medan listrik 0 apabila diketahui dua buah muatan, yaitu adalah muatan A sebesar 20 mikrocoulomb dan muatan B adalah 40 mikrocoulomb dengan jarak 20 cm. Nah, muatan A bernilaikan positif dan muatan B bernilaikan positif juga, sehingga kuat medan listrik 0 terletak di tengah kedua muatan tersebut. Nah, andaikan titik di mana kuat medan listriknya 0 adalah titik P, maka dapat penyelesaiannya berupa kita akan menggunakan rumus awal di mana E sama dengan K dikalikan dengan Q per R kuadrat. Nah, untuk mencari kuat medan listrik di muatan A, maka EA sama dengan K dikalikan dengan QA per R AP kuadrat. Sedangkan untuk muatan di medan listrik di muatan B akan berumuskan EB sama dengan K dikalikan dengan QB per RBP kuadrat. Nah, untuk nilainya K sudah berdasarkan ketentuan 9 kali 10 pangkat 9 kuadrat, dan untuk QA-nya bernilaikan 20 kali 10 pangkat min 6 per A kuadrat, di mana tadi RAP itu merupakan jaraknya A kuadrat ini. Maka didapatkan 180 kali 10 pangkat 3 per A kuadrat. Nah, dikarenakan nilainya bermuatan positif, maka nantinya akan ke arah kanan menjauhi muatan A. Sedangkan untuk yang kuat medan listrik di muatan B akan bernilaikan 360 dikali 10 pangkat 3 per 400 min 40A plus A kuadrat, di mana R kuadrat tersebut didapatkan dari 20 dari jaraknya A kuadrat ini. Maka nilai bermuatan positif, maka dari hasil tersebut nilainya akan bermuatan positif dan akan menuju ke arah kiri menjauhi titik B. Nah, nilai resultan medan listrik pada titik P itu sama dengan 0, di mana EA dan EB akan berlawanan arah, sehingga dapat diasumsikan sebagai EA min EB sama dengan 0. Nantinya akan menjadi EA sama dengan EB. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan persamaan 180 dikali 10 pangkat 3 per A kuadrat sama dengan 360 kali 10 pangkat 3 per 400 min 40A plus A kuadrat. Dimana tadi kita memasukkan nilai dari EA dan EB-nya.
Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1 per A kuadrat sama dengan 2 per 400 min 40A plus A kuadrat. Dalam sini kita akan kalikan silang 1 ke 400 dan 2 ke A kuadrat. Dan didapatkan hasil 400 min 40A plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kita akan pindah ruas menjadi 2A kuadrat min A kuadrat plus 40A min 400 sama dengan 0. Nah, di mana kita akan sederhanakan menjadi A kuadrat plus 40A min 400 sama dengan 0. Nah, di mana untuk mencari persamaan tersebut kita akan menggunakan rumus ABC, di mana nilai A akan menjadi 1 dan B menjadi nilai 40 dan C-nya menjadi 400. Pada rumus ABC yaitu A sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min 40 plus minus akar 40 kuadrat min 4 kali 1 dikalikan dengan min 400 per 2 kali 1. Maka akan didapatkan hasil min 40 plus minus 40 akar 2 per 2. Nah, setelah bentuk seperti ini, kita akan mendapatkan hasil akar 2 ini yaitu 1,4. Nah, setelah itu didapatkan hasil terakhir min 40 plus minus 56 per akar 2. Nah, jadi hasil akhir dari muatan A dan muatan B itu kita akan asumsikan seperti ini. Min 40 plus 56 per 2 sama dengan 16 per 2. Jadi didapatkan jarak sekitar 8 cm dari muatan A. Jadi muatan A, medan listrik itu akan bergerak dari muatan A itu sekitar 8 cm ke arah kanan. Sedangkan yang muatan B itu akan berjarak sekitar 49 ke arah kiri dari muatan B. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.